Untuk di bagian depan ini teman-teman, ini ada front pocket ya. Front pocketnya tuh tipe-tipe menggunakan zipper gini, tapi dia front pocketnya tuh menggunakan bahan utama dari si carrier-nya. Kita buka aja teman-teman, rain covernya. Nah, ini sudah include ya, sudah dapat rain cover di bagian carrier Foresternya. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau hujan. Aku pakai ini di tinggi badan 161 ini udah pas aja sih, nyaman teman-teman ya. Ini untuk bagian belakangnya kita atur-atur dulu teman-teman. Halo teman-teman petualang, balik lagi di sesi ulas barang ala Real Outdoor. Perkenalkan, nama saya Nisa. Kali ini kita bakal ulas salah satu carrier yang keren banget tentunya. Jadi langsung aja kita ulas carrier Malinding 60 liter dari Forester. Buat teman-teman semuanya yang lagi cari-cari carrier untuk menemani pendakian, kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai. Barangkali carrier ini cocok buat kalian semuanya. Forester adalah satu brand lokal yang berkomitmen untuk membuat peralatan outdoor. Forester juga sudah banyak mengeluarkan produk-produk outdoor, salah satunya carrier Forester Malinding 60 liter ini. Carrier Forester Malinding 60 liter ini tuh teman-teman dirancang sebaik mungkin agar teman-teman nyaman pas pakai carrier ini. Dan carrier ini juga sudah memiliki kapasitas yang lumayan besar, yaitu 60 liter. Dengan kapasitas 60 liter tentunya carrier ini sudah dapat menyimpan berbagai macam peralatan outdoor selama pendakian. Untuk lebih lengkapnya lagi kita bakal ulas satu persatu. Jadi teman-teman langsung aja tonton video ini sampai selesai. Carrier Forester Malinding 60 liter ini terbuat dari bahan Cordura dan Dolby, di mana kedua bahan ini memiliki beberapa keunggulan. Bahan Cordura memiliki ketahanan yang kuat, ringan, tahan cuaca, serta kelembaban. Sedangkan bahan Dolby memiliki keunggulan tahan air dan tahan debu, ringan serta lentur, dan lain-lain. Menurut saya, kedua bahan ini memiliki perpaduan yang menarik. Jadi dengan bahan yang berkualitas, tampilan yang elegan, carrier ini sangat direkomendasikan buat jadi teman pendakian kalian. Carrier ini memiliki banyak fitur yang menarik, yaitu yang pertama nih, oke. Kita ke bagian atas dulu. Di bagian atasnya kalau teman bisa lihat ini ada 4 tali webbing. Ini fiturnya ini bisa buat kalian pakai untuk menggantungkan aksesoris, tapi bisa juga dipasangin tali buat menambah kompartemen. Bisa kalian taruh juga untuk produk tambahan, alat tambahan, ataupun buat nyimpan sampah ataupun nyimpan barang-barang lainnya. Oke, bagian depannya. Terus untuk di bagian belakang kepala carriernya dia ada saku ya. Sakunya itu dia ada zippernya tentunya. Ini dia cukup luas teman-teman, cukup luas. Jadi sebenarnya saku di bagian atas tuh bisa ditaruh buat barang-barang yang memang urgent, seperti playseat, poncho, ataupun headlamp yang memang perlu dikeluarkan secara cepat. Ini ada si zippernya. Zippernya dengan tipe-tipe zipper yang menggunakan bahan YKK. Ini udah bagus teman-teman. Oke, ini untuk kepalanya kita bakal ke bagian dalam kepalanya. Masih ada saku juga guys di bagian dalam nih. Nah, untuk saku bagian dalam ini ada di bagian atas. Dia menggunakan mesh atau jaring. Ini tentunya ada si zippernya juga di bagian dalamnya. Ini bisa banget nih teman, bisa buat nyimpen perlengkapan tambahan ataupun produk-produk lainnya di sini bisa. Karena memang ini ada lumayan cukup luas juga di bagian dalamnya. Seperti ini. Oke. Dan untuk akses utamanya carrier Malinding ini dia menggunakan beberapa perlindungan ya. Pertama di bagian atasnya ini ada webbing dengan buckle.
Ini perlindungan pertama menggunakan buckle dan juga menggunakan tali webbing. Terus ini dia menggunakan stopper juga, ada tali sama stoppernya di bagian atas sama di bagian bawahnya. Ini kayak triple perlindungan gitu teman-teman. Udah aman sekali ya. Oke, di bagian dalamnya udah selesai, kita bakal beralih ke bagian depannya. Ini dia menggunakan ini juga nih buckle di bagian depannya. Oke. Untuk di bagian depan ini teman-teman, ini ada front pocket ya. Front pocketnya tuh tipe-tipe menggunakan zipper gini, tapi dia front pocketnya tuh menggunakan bahan utama dari si carrier-nya. Jadi bukan menggunakan mesh atau bukan menggunakan karet yang melar gitu, karena memang ada beberapa carrier yang menggunakan karet melar. Tapi untuk si Malining ini dia menggunakan bahan utama. Dan zippernya dia terletak di bagian tengah. Ada zippernya bukan di bagian samping. Dan ini untuk di bagian front pocket itu nggak terlalu lebar ya, nggak terlalu luas, tapi ini cukup buat nyimpen ponco ataupun buat nyimpen perlengkapan kalian yang memang harus ditaruh di depan. Ini lumayan lah, tapi ini nggak terlalu luas-luas banget teman-teman. Tapi ini plusnya tuh bener-bener kuat ya, nggak akan mudah sobek dan juga nggak akan mudah melar teman-teman ya. Zippernya juga sama ya, menggunakan zipper YKK teman tuh udah satisfying banget ya, udah nggak akan macet-macet lagi pokoknya mah. Tuh, terus untuk di bagian sampingnya kita bakal ke samping carrier ini. Nah, ini di bagian sampingnya dia terdapat ada si stopper ya. Stoppernya ada karet, ada tali karetnya melar gini. Sama nih adjustable stopper juga bisa diatur teman-teman. Biasanya ini tuh buat nyimpen trekking pole, karena memang ada juga dua tali webbing di bagian bawahnya seperti ini tuh. Dua tali webbing. Nah, jadi trekking pole-nya ditaruh di bagian samping sama ke bawah gini. Kalau kalian biasanya bawa pakai tali trekking pole 2, bisa taruh di bagian kanan kiri karena sudah terdapat dua ya, kanan kiri teman-teman ya. Seperti ini. Terus ada juga nih semacam kayak tali-tali webbing gini, lobang-lobang kayak gini. Ini selain bisa digantungin buat aksesoris, ini juga bisa dipakai buat teman-teman sebagai kompartemen tambahan, tapi dengan dipasangin lagi sama si tali di bagian depannya. Kalian bisa pakai tali perusik atau tali yang memang bisa dipasangin di sini teman-teman ya. Ada beberapa lubang ya. Tuh. Ada 6 teman-teman, ada 6 lubang ya. Bisa buat ngegantungin gelas ataupun si kacamata juga ya di bagian samping teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kuat juga ya, tali webbingnya kuat teman-teman. Kuat. Terus untuk di bagian samping kanan kiri ini ada si holder buat nyimpen, ini buat nyimpen botol minum ataupun buat nyimpen barang-barang lainnya. Buat nyimpen sendal juga sebenarnya bisa sih di sini karena ini bahannya melar ya. Bahannya bener-bener melar teman-teman. Tentunya dilengkapi dengan ada si strapnya, ada si webbingnya ya. Tapi dia menggunakan pengaturnya yang kayak gini guys, bukan menggunakan buckle yang bisa dibuka ya. Ini cuma bisa ditarik dan juga bisa dikendorin, nggak bisa dicopotin teman-teman ya. Kanan kiri ya, sama ada ininya tuh, ada si pocketnya. Ini melar juga dan juga gede banget guys, bener-bener gede ya. Ini bisa dilebarin juga. Nah, kalau untuk di bagian ini atas ini ada juga strap, ada webbing. Ini tuh compression strap teman-teman. Ini kalian bisa dikompres aja carriernya, atau fungsi lain juga. Ini juga bisa buat penyimpanan matras aluminium foil di bagian samping. Tapi kayaknya agak susah, agak maksa juga kalau misalnya di bagian samping ya. Jadi ya bisa, tapi memang agak sempit ya teman-teman ya. Ini compression strap di bagian samping kanan dan juga kirinya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke fitur bagian depannya. Di bagian depan dia sudah ada quick access ya di bagian depannya. Ini ada juga dua webbing. Biasanya kalau misalkan webbing di bagian depan tuh dia bisa teman-teman bisa naruh buat matras foam, matras spons gitu teman-teman ya. Biasanya para pendaki tuh naruhnya di bagian depan gini teman-teman. Tentunya ada buckle-nya juga ya, bisa dibuka kayak gini buckle-nya. Nah, bisa diatur juga adjustable buckle teman-teman, karena memang bisa disesuaikan dengan ukuran matras kalian ya. Ini cukup lah teman-teman ya. Wait. Nah, seperti ini guys. Ini buat nyimpen matras biasanya teman-teman ya. Di sini matras sponge bagian depannya. Terus untuk quick access-nya nih ya, quick access-nya. Ini ada quick access-nya di bagian depan. Kita buka dulu strapnya. Jadi guys, nggak semua carrier tuh punya quick access ya. Yang bagus tuh ada quick access-nya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian semuanya mau ngebongkar, nggak perlu lewat
atas lagi teman-teman ya. Jadi kalian bisa lewat bawah aja nih. Ini langsung bisa lewat sini guys ya, bisa lewat dalam ini teman-teman ya quick access-nya. Apalagi teman-teman semuanya mau naruh tenda nih. Kalau misalkan nggak ada quick access tuh agak repot ya. Kalian harus bongkar dari atas. Dan itu agak PR ya kalau misalkan kalian ngebongkar terus agak PR untuk ngebenerin lagi teman-teman ya. Kalau ada quick access udah bagus teman-teman, udah mempermudah hidup kalian ya, mempermudah kalian saat melakukan pendakian teman-teman. Seperti itu, ada quick access-nya ya. Ini bekalnya untuk matras tadi. Ini udah gede juga quick access-nya teman-teman ya, bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti itu. Kita bakal beralih lagi ke bagian back system-nya. Untuk back system-nya tuh teman-teman nih, ini tuh salah satu penentu antara nyaman atau tidak carrier-nya teman-teman. Jadi untuk back system ini tuh teman-teman aku bakal jelasin. Ini ada beberapa foam atau beberapa busa ya. Kayak di bagian kanan kirinya tuh ada busanya. Di bagian shoulder strapnya juga ada busanya, sama di bagian hip beltnya. Aku bakal jelasin satu-satu buat kalian semuanya. Jadi teman-teman, ini ada dua busa kanan kiri ya. Tapi kalian bisa lihat ada space kosong di bagian tengahnya. Dia itu sengaja dikosongin guys, karena kalau misalkan full busa itu tuh bakalan bikin gerah ya, bakalan terlalu menyerap keringat, bakalan mengendap di bagian dalam ya, itu bakal gerah teman-teman. Kalau misalkan dari ini tuh udah aman guys, udah nggak akan pengap lagi karena ini tempatnya keluar udara guys. Jadi lewat sini tuh, keluar masuknya udara lewat sini. Ini udah lancar ya teman-teman ya. Udah tidak terlalu mengendap di bagian back systemnya. Dan di bagian bawahnya ini juga ada foamnya. Ini buat tulang ekor kalian agar tidak sakit ya pas pakai carrier ini teman-teman ya. Dan juga itu di bagian kanan kirinya ini tebal. Tipe-tipe foamnya ini ada meshnya ya, ada jaringnya. Jadi nggak sesek banget ya teman-teman ya. Tuh, kayak untuk di bagian shoulder strapnya guys ya, ini tebal juga, empuk banget teman-teman, empuk banget ya. Udah nggak akan sakit lagi teman-teman. Ini terus ada juga si webbing. Ini ada loops juga nih, loops buat water bleeder teman-teman. Nah, untuk lubang water bleeder dia terdapat di bagian tengah ya. Kalian ini bisa banget dikeluarin selangnya lewat sini. Nanti bakalan ini dia kesini water bleedernya, lubangnya tuh teman kayak gini ya. Jadi udah dirancang kayak gini teman-teman ya. Terus untuk di bagian ini juga teman-teman, ini ada si sabuk di bagian perut ya. Dia udah ada si ininya peluitnya, atau namanya tuh si emergency whistle ya. Kalau kalian semuanya ini pakai ini tuh ya, kalau misalnya itu fungsinya buat kalian ada apa-apa, ada hal darurat, bisa banget tiup ini aja guys ya teman-teman ya. Untuk emergency whistle-nya seperti itu, oke. Terus di bagian hip belt-nya nih guys, hip belt ini ada dua pocket ya. Kalau bisa kalian lihat ada pocket kanan kiri. Ini bisa banget nih kalian buat nyimpen wallet, dompet, atau buat nyimpen perlengkapan yang kecil-kecilnya di sini bisa guys ya, buat nyimpen permen ataupun snack buat melakukan pendakian ini, atau buat nyimpen obat-obatan juga bisa ya, karena cukup dalam juga teman-teman ya, kanan kiri, atau buat nyimpen sarung tangan juga bisa guys ya, di bagian kanan kirinya seperti ini. Nah tuh, dan zippernya juga ditutupi ya, jadi udah gak akan loncat-loncat lagi guys barang-barang di dalam teman-teman ya. Ada juga si buckle-nya, buckle di bagian hip belt-nya kayak gini teman-teman. Dia bakalnya juga ini. Nah, wait. Dia bakalnya itu teman-teman gede dan juga kuat ya. Ini adjustable bakal juga, tentunya bisa diatur, ditarik juga ya. Ada pengaturnya. Bakalnya seperti ini. Oke, hip beltnya udah selesai. Kita bakal beralih ke bagian ini. Aku lupa nih, di sini ada si ini. Ada sih namanya tuh, kalau biasa dipakai tuh suka dipegang ya, namanya tuh si stabilizer strap teman-teman ya. Kalian kalau pas mendaki ya bisa banget sambil pegang ini, sambil stabilizer strap ini. Nah ini, jadi bisa meringankan ini ya, agak sedikit meringankan beban carry ini teman ya, sambil dipegang gini teman-teman ya. Untuk si ininya, ini juga guys, ini ya. Tuh ini juga ada sininya tuh, ada dua lubangnya gini. Dia bisa sambil diginiin tangannya teman-teman. Seperti ini guys. Ini adjustable juga ya. Oke, untuk di bagian belakangnya seperti itu ya.
Dan teman-teman, untuk di bagian belakang itu ya, dia tuh untuk di bagian frame-nya, dia udah menggunakan frame aluminium alloy ya, single ya, satu doang teman-teman. Jadi frame itu teman-teman fungsinya tuh untuk agar carrier-nya nggak loyo-loyo ya, nggak pada letoy-letoy ya, jadi biar mempertegak carrier-nya agar tidak mudah loyo ya. Ada carrier dalam menggunakan aluminium alloy ya teman-teman. Seperti itu. Oke, dan untuk Forester Marlin ini juga teman-teman, dia juga sudah include yang namanya rain cover ya. Nah, dia untuk penyimpanan kompornya di bagian bawah nih, di bagian bawah tepatnya di sini. Tuh, rain covernya tuh teman-teman semuanya kita bakal buka ya. Ini udah bisa dilepasin kayak gini, nggak nempel gitu teman-teman ya. Tipe-tipe rain cover warnanya di warna biru ya. Kita buka aja teman-teman rain covernya. Nah, ini sudah include ya, sudah dapat rain cover di bagian carrier Foresternya. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau hujan, kalau selama mereka dapat hujan, kan nggak usah khawatir lagi karena memang udah ada sama rain cover di bagian dalamnya. Seperti itu. Tepatnya di bawah teman-teman rain covernya. Oke, saatnya kita coba untuk si carrier ini untuk di try on teman-teman. Oke, jadi teman-teman, untuk aku ya tinggi badannya kisaran 161 ya. Berat badan aku ini di kisaran 43 guys. Aku pakai ini di tinggi badan 161 ini udah pas aja sih, nyaman teman-teman ya. Ini untuk bagian belakangnya kita atur-atur dulu teman-teman. Nih, ini di bagian sabuk dadanya teman-teman ya. Adjustable ya, seperti yang aku sebutin tadi. Kalau ada apa-apa tinggal tutup aja nih. Bener-bener udah praktis ya. Di bagian hip beltnya ada si bakalnya juga. Kita bakal kencengin dulu ya. Nah, ini udah terpasang ya. Ini diatur ya, sama yang di kanannya juga bisa diatur ya guys ya. Tapi ini segini aja udah cukup sih menurut aku ya. Terus ini di bagian pocketnya nih, hip beltnya. Jadi gini guys, kalau mau ambil tuh ya sambil makan permen enak teman-teman ya. Tapi sampahnya buang ya, jangan sembarangan ya. Nah teman-teman, ini tadi aku lupa sebutin juga. Di bagian ini, bagian buckle yang di bagian dada, ini bisa di-adjust untuk ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan atau keinginan kalian ya. Dinaik turunin teman-teman ya. Diatur aja seperti itu. Kalau aku nyamannya kayak ini udah nyaman teman-teman ya. Udah nyaman juga. Oke, ini di bagian atasnya nih ada yang aku sebut tadi nih, ada si stabilizer strap. Ini ada lubangnya, aku bakal pakai teman-teman. Ini PW-nya tuh gini guys, enaknya tuh gini teman-teman ya. Nah, biasanya gini teman-teman kalau mendaki tuh. Tuh. Jadi itu bisa banget agak sedikit meringankan beban ya pas mendaki ya. Karena kan itu berat juga ya teman-teman ya. Jadi bisa diginiin. Dan untuk di bagian shoulder strap itu tipe-tipe ini yang tidak bisa diatur ya. Dia udah fix segitu teman-teman ya. Tapi untuk tinggi badan 160 sampai 170 masih masuk, masih bisa ya. Aman teman-teman. Ini. Nah, jadi inilah penampilan aku yang pakai carrier Forester tadi, teman-teman. Untuk di tinggi badan aku ini udah pas banget ya. Nah, oke. Jadi segitu aja fitur-fitur Forester yang udah aku jelasin dari awal sampai akhir, teman-teman. Ini di harga segini udah worth it kalian check out ya. Yang mau pada beli ini buat teman-teman dipakai buat yang masih pemula ataupun mau upgrade carrier, ini udah cocok buat kalian semuanya. Jadi dengan kapasitas yang besar, bahan yang berkualitas, banyak fitur yang menarik dan harga yang terjangkau, carrier Forester Marlin 60 liter ini sangat direkomendasikan untuk menjadi teman pendakian kalian. Carrier ini juga diproduksi langsung oleh Forester. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi soal kualitas dari carrier ini. Carrier ini tersedia di seluruh toko rear outdoor. Jadi kalau kalian tertarik sama carrier ini, kalian bisa datang ke toko rear outdoor Cikampek, Sadang, dan Karawang. Jadi buat teman-teman yang jauh dari toko offline-nya rear outdoor, teman-teman bisa banget beli di marketplace kita yang linknya sudah ada di deskripsi. Sekian sesi ulas barang carrier Forester Marlin 60 ini. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan update video YouTube Breeder Outdoor selanjutnya. Kalau gitu, saya Nisa undur diri. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di sesi ulas barang selanjutnya. Breeder Outdoor, temannya petualang. Salah satu brand lokal yang berkomitmen untuk ulang. Forrestal juga Forrestal salah teman-teman. Aku typo. Waduh. Teman-teman menyimpan aku ini pemakaian di tinggi badan 171 teman-teman, bukan 161. Nggak, ulang. Tinggi amat gue 171. 161. Iya. 160 aja. Ya udahlah. Kalau gitu saya Nisa mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi ulas barang sesudah bahasa.